Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak antara dua titik. Pada kesempatan pagi hari ini, kita belajarnya harus menggunakan visual. Karena ada beberapa perhitungan yang perlu saya sampaikan secara langsung. Ya, jarak antara dua titik ini termasuk bab 1, masih ada kaitannya dengan bab 1, yaitu dimensi 3. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mustafa Bashar, silakan diperhatikan baik-baik. Jarak antara dua titik, jarak itu adalah ukuran antara dua titik yang biasanya dinyatakan dengan satuan sentimeter, meter, kilometer, dan lain-lain. Yang perlu anak-anak ketahui, jarak itu selalu bernilai positif. Tidak pernah jarak itu bernilai negatif. Misalnya 5 cm selalu positif. Tidak mungkin ada min 10 cm, tidak mungkin ada. Ya. Sekarang kita perhatikan jarak antara dua titik. Terlebih dahulu nanti akan kita pelajari yang namanya teorema Pythagoras. Karena nanti pada dimensi 3 untuk menghitung jarak dua titik lebih sering kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Kita kenal dulu teorema Pythagorasnya. Ya, di sini ada sisi miring, ada sisi alas, ada sisi tegak. Apa bedanya dan bagaimana cara mengetahuinya? Sisi miring adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku pada segitiga. Ya. Sudut siku-siku adalah sudut 90 derajat, biasanya ditandai dengan seperti ini. Kadang juga tidak ada. Yang penting kalian harus tahu, yang namanya sudut siku-siku adalah sudut yang tegak lurus. Ada yang tegak ke atas, ada yang lurus mendatar. Nah, seandainya di sini adalah sudut siku-sikunya, maka di depannya sisinya dinamakan sisi miring. Sehingga nanti kalau saya bolak-balik segitiganya, kalian jangan bingung. Pastikan cari dulu sudut siku-sikunya, cari depannya, ini dinamakan sisi miring. Sedangkan dua sisi yang lainnya bisa kalian namai dengan sisi tegak atau sisi alas. Untuk sisi tegak dan sisi alas ini boleh dibolak-balik. Ya, untuk memudahkan, saya namai saja yang atas titiknya adalah titik A, titik B, titik C. Bunyi dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi miring di sini adalah sisi AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini. AC kuadrat sisi miringnya sebelah kiri, AB kuadrat ditambah BC kuadrat sebelah kanan. Ingat ya, yang sebelah kiri selalu sisi miring, sedangkan sisi tegak dan sisi alas selalu di ruas kanan. Kalau saya bolak-balik segitiganya, jangan bingung. Misalnya seperti ini. Nah, saya bolak-balik seperti ini. Untuk menentukan sisi miringnya, pastikan sudut siku-sikunya dulu. Oh, di sini ternyata lihat depannya. Oh, maka dia termasuk sisi miring yang AC juga. Sekarang sudah berganti, sisi miringnya di sebelah kanan, yang AB sisi tegak, yang alas sisi BC. Dibolak-balik sisi tegak antara sisi alas sama saja, tidak ada bedanya. Nah, lanjut sekarang. Saya punya sebuah segitiga. Di sini yang sebelah kiri 5 cm,
sebelah atas 12 cm. Carilah panjang sisi yang belum diketahui. Karena segitiganya ini adalah segitiga siku-siku, maka nanti kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi yang lainnya. Pertama, kita cari dulu sisi miring yang mana. Langkahnya, tentukan sudut-sudutnya mana yang sudut siku. Ini jelas tidak. Ini jelas tidak. Oh, ternyata yang sini. Ini adalah sudut sikunya. Berarti di depannya nanti ini adalah sisi miringnya. Maka berlaku teorema Pythagoras. Yang belum diketahui saya misalkan sebagai X. Maka diperoleh X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kali 5 sama dengan 25. 12 kuadrat, 12 kali 12 sama dengan 154. 25 tambah 144 sama dengan 169. Jadi X kuadrat sama dengan 169. Yang kita butuhkan adalah X tanpa kuadrat. Maka untuk menghilangkan tanda kuadratnya ini dengan cara diakarkan. Sehingga diperoleh akar 169 adalah 13 cm. Dari mana ini? Kok 13? Ada yang tahu? Akar 169 sama dengan 13 ini berasal dari 13 kali 13 kan sama dengan 169. Maka kebalikannya, akar 169 sama dengan 13. Sehingga kesimpulannya, sisi yang belum diketahui adalah 13 cm. Itulah contoh sederhana dari penerapan teorema Pythagoras. Anak-anak harus menguasai ini dulu sebelum nanti masuk ke dimensi 3. Nanti kita akan terapkan teorema Pythagoras pada dimensi 3 pada video yang kedua. Silakan ditulis, dicatat, seandainya ada yang penting diringkas. Ini adalah materi kelas 8. Tolong anak-anak betul-betul dikuasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada video yang kedua.